balik di RF channel on YouTube back with Ryan Filbert. Saya awal-awalnya udah grogi nih karena saya hari ini tidak hanya sendiri, tapi saya mendapatkan kesempatan untuk bisa mewawancarai salah satu emiten yang ada di Bursa Efek Indonesia dan belum terlalu lama listing, namun memiliki perjalanan yang saya kira menarik ya. Kenapa? Pertama, menurut saya hari ini eranya adalah go to the technology. Banyak sekali aplikasi-aplikasi yang men-TBK-kan dirinya listing di Bursa Efek Indonesia. Semangat yang bagus, karena apa? Karena Bursa Efek Indonesia pun hari ini memiliki papan ataupun indeks terkait dengan teknologi. Nah, tapi di satu emiten ini kita melihat kembali lagi ke dalam sebuah bisnis yang menurut saya, suatu bisnis yang menarik dan sustain di Indonesia. Nah, siapakah yang hari ini akan saya wawancarai? Yaitu adalah dari Dewi Sri Farmindo. Terlihat nih tulisannya gitu ya. Nah, Dewi Sri Farmindo ini berdasarkan data yang saya miliki dan nantinya bisa kita konfirmasi, baru saja melakukan listing di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 18 Juli 2022, di mana pada hari ini saya berkesempatan untuk mewawancarai langsung dari Direktur Utama dari kode dengan emiten Dewi, yaitu adalah Pak Aditya Fajar Junus ya Pak ya? Iya, betul Pak. Halo Pak, selamat datang di RF Channel on YouTube. Ya. Jadi RF Channel on YouTube ini adalah salah satu kanal yang memang fokus ke dalam mengenal dunia investasi, dan tentunya investasi kan salah satunya adalah saham. Ya. Nah, pertama-tama selamat dulu sudah listing atau go public. Boleh nggak sih? Pasti banyak yang masih bertanya-tanya juga. Sebenarnya dari Dewi ini sebenarnya perusahaan apa, bergerak di bidang apa, dan kira-kira seberapa jauh perjalanannya sampai bisa TBK? Baik. Sebelumnya terima kasih atas waktunya Pak Ryan Filbert. Untuk perjalanan kami, ya kami PT Dewi Sri Farmindo ini awalnya kita mulai peternakan di tahun 2013 Pak. Berarti jadi 9 tahun ya? Ya, kurang lebih 9 tahun. Nah, dari situ kita mulai melihat setelah kami sudah benahi operasional dan manajemen di lapangan, akhirnya kita sudah mencapai satu titik di mana di lapangan itu sudah bergerak secara otomatis. Karena di kandang kami itu pakan dan minumannya sudah otomatis. Oh, awal-awal Ya. awal-awal tuh berdiri berapa hektar Pak, atau berapa meter persegi gitu? Kalau tanahnya kita sih sekitar 6 hektar, Oh, 6 hektar. 6,2 hektar. Gede ya? Iya, 6,2 lumayan. gede. Kalau lari Betul. keliling nggak habis. Nggak habis, iya, betul. Oke, terus sekarang prosesnya itu berarti dari mulai dari peternakan gitu ya? Ya, jadi awal muasalnya kami dari peternakan, dari situ sudah mulai otomatis. Di situ kami mulai ekspansi atau fokus untuk ke end user langsung. Awalnya itu jual ke kemana gitu? Kalau awalnya itu, kalau dari peternakan, ayam itu harus dipotong dulu Pak. Oke. Ya, jadi itu harus sampai ke rumah pemotongan ayam, baru sampai ke end user. Oh, oke. Terus akhirnya sekarang dengan TBK ini sudah sampai ke end user secara langsung ya? Ya, jadi salah satu dari rencana penggunaan dana kami itu untuk membuka rumah potong ayam. Oh, oke. Ya, jadi simpelnya sih begini. Jadi kita itu nggak mau sudah buka RPA, tapi nggak tahu gimana jualnya. Oh, jadi sekarang dimulai karena sudah mulai dari yang namanya peternakan. Kita lompat ke end user. End user. Ya, sekarang sudah ada end user, baru Betul. sekarang mau ke tempat potongnya. Betul. Oke, iya berarti permainannya jadi menarik ya. Kalau orang benar hulu ke hilir, nah gini. Betul. Hulu hilir tengah gitu ya. Iya, betul. Oke, siap. Oke, nah terus abis itu mungkin gini ya Pak, mau nanya Pak, kalau dari awal sebenarnya melihat bahwa bisnis peternakan ayam ini memang punya background terkait dengan peternakan ayam. Pak Adit kan sebagai salah satu direktur utama dan sekaligus founder Iya, ya. iya. Melihat langsung, ini peternakan ini memang bagus, atau sebenarnya ada pandangan lain lalu baru akhirnya ke peternakan, Pak, kira-kira bagaimana? Pada awalnya itu kami melihat untuk kami ingin karena ayam itu di Indonesia itu pastinya dia salah satu sumber protein yang prima ya. Dia kan dari sisi harga juga terjangkau. Jadi kami melihat ada sisi sustainability yang kuat.
di bisnis ayam di Bisnisnya Indonesia. ini nggak bisa sunset lah. Dan Betul. kayaknya terbukti dengan COVID juga kayaknya nggak pengaruh ya, Pak ya? Pengaruh ada sih secara demand ada pelemahan, tapi overall sih still ongoing ya gitu. Karena mau COVID mau apapun ya manusia tetap perlu makan ya. Oh, oke, jadi Iya. kita bisa tangkap bahwa walaupun terjadi pandemi kemarin, bukan artinya going so far tetap aman, nggak ada suatu Ada strategi gejolak, lain, ada tetap ada gejolak, gejolak. tapi tetap bisa tumbuh karena pada akhirnya orang itu ya kalau dipikir-pikir ya orang kalau makan daging gitu ya akhirnya Iya. kan pilihan ya makan daging ya sapi ya ayam Betul, gitu ya betul. ya akhirnya akan tetap mengkonsumsi makanan walaupun turun tetap akan ada perputaran ya. Betul, betul Oke. sekali Pak. Oke Pak, terus abis itu kalau kita, ini justru pengen nanya sih. Hmm. Sebenarnya ayamnya ini kan ayam ada banyak ya Pak ya? Ayam sih sebenarnya kalau di Indonesia sih hanya ada 3. Oh. Yang pertama adalah ayam boiler, yang kedua adalah ayam pejantan, yang ketiga ayam kampung Pak. Nah, Dewi Sri ini yang mana Pak? Kita itu fokusnya banyak di boiler. Ke boiler ya? Tapi kami juga ada klien yang ngambil pejantan dari kami. Oh pejantan. Kalau Pejantan pejantan juga itu ada. ayam apa? Ayam boiler atau ayam apa? Dia hybrid Pak, jadi gabungan antara ayam kampung dengan ayam boiler. Nah itu jadi ayam pejantan. Oke. Di situ bisa dilihat dari jumlah waktu yang diperlukan untuk grow dia ya. Jadi kalau ayam boiler itu 1 bulan sudah cukup. Ya. Kalau ayam pejantan itu kurang lebih 60 hari. Kalau ayam kampung itu butuh 4 bulan sampai 6 bulan Pak. Oke Pak, sekarang kita pengen nanya sebenarnya lebih ke background Pak ya. Artinya Baik. kan Bapak sebenarnya ada di dalam bisnis peternakan ini, lalu Iya. menuju kepada end user, lalu salah satu agenda dari rencana penggunaan modalnya adalah pada saat ini listing adalah mau membuat tempat pemotongan. Iya. Sebenarnya ini menjadi menarik ya. Kalau saya nggak salah ya, kalau saya nggak kepo dikit, sebenarnya Bapak tidak ada background peternakan ya Pak? Betul, saya tidak memiliki background peternakan. Wah ini jadi menarik ya, saya selalu bilang bahwa sama, saya juga orang keuangan hari ini berkecimpung di dalam dunia pasar modal, tapi saya ternyata sarjana seni rupa. Iya, iya, iya. Jadi Iya. ini jadi menarik. Pak, boleh cerita dikit backgroundnya apa? Terus kan tadi kita udah bilang bahwa ternyata bisnis ini captive-nya bagus, Iya. Bapak melihat demand-nya baik. Nah kok bisa banding setir Bapak sebelumnya siapa? Oke. Jadi sebenarnya saya pas mulai kerja ya, mencari pengalaman kerja itu saya kerjanya di industri batu bara sebenarnya. Jadi Oh, ini baru kalau masih ini. kita mau gabung-gabungin atau ngeling-ngelingin ya batu bara termasuk komoditas. Ya. Kalau kita ngomongin persamaan, dia adalah sesuatu kebutuhan yang pokok lah gitu ya. Kalau batu bara kan untuk energi. Jadi tapi Walaupun- fosil. Tidak Ya ada. betul, tapi Kalau itu kan ayam, hasil bumi. ya. Kalau ayam kan ya yang kita ternak ya. Gitu. Ya, ini menarik pertanyaan saya. Ini kan kalau di Indonesia nih energi menjadi salah satu sektor yang bagus juga. Iya betul. Saya juga setuju bahwa yang namanya agro juga suatu hal yang agri ya, juga suatu Iya, hal yang agriculture. agri ya. Dari dua ini sebenarnya Pak ya, gimana perspektif Bapak sehingga akhirnya Bapak bisa melihat bahwa oke, kalau gitu saya akan stay dan mengembangkan bisnis di peternakan ayam. Karena menurut saya begini, suka atau tidak pada hari ini kan pasti kita lihat bahwa ada emiten yang listing dan juga sebagai kompetitor gitu ya. Iya. Itu kira-kira gimana pandangan Bapak sendiri? Untuk kita banting setir ya Pak ya, pada Iya, awalnya betul. itu ya. Oh. Jadi ayam ini menariknya begini. Kalau kita lihat bisnis, umumnya di Indonesia itu tidak banyak yang kita bisa bermitra. Jadi pada saat kami mulai peternak itu kami melakukan kemitraan dengan Oke. ya, jadi pakan, DOC, lalu untuk penjualan mereka yang handle. Kami hanya menyediakan tempatnya. Jadi Disitulah kami mulai akhirnya belajar dulu tuh. Untuk 6 bulan pertama kami melakukan kemitraan. Setelah dari itu kan akhirnya kita punya channel sendiri. Lama-lama setelah 6 bulan di situ kami stop kemitraan, kami melakukan ternak mandiri. Jadi pakan kita yang beli sendiri, DOC kita yang beli, lalu kita menjual sendiri juga. Oke, baik. Pak, kalau kapasitas saat ini, Pak, sekarang ya, yang lagi jalan, ini berapa banyak, Pak? Kita kapasitas itu 125.000 kalau kita per 2 bulan ekor. Kalau kita mentokin dengan kita padatkan, mungkin mentoknya di 150.000.
150.000. Iya. Rencananya akan menjadi lebih besar di 150.000-nya. Iya, kita sudah melakukan ekspansi, kita sudah akuisisi lahan lagi. Di situ kami sedang proses perizinan. Setelah itu ya kita akan bangun di situ. Baik, oke. So, terus kan hari ini ya Pak, ya, ketika kita bicara mengenai Bapak kan menuju kepada end user ya. Artinya Betul. apakah pada hari ini mengembangkan sebuah brand tertentu atas nama Dewi sendiri yang langsung kepada retail atau targetnya bukan retail sih Pak kalau gitu? Kita sih banyaknya B2B Pak, kami banyaknya B2B. Ya, jadi kayak pabrik bakso, catering salah satunya. Lalu untuk beberapa bansos juga ada yang ngambil dengan kami untuk bakti sosial ya kan sekarang kan lagi banyak tuh program-program bansos. Nah, Gitu ada. kalau sekarang nih, zaman sekarang kan kalau nggak ada teknologinya kelihatannya nggak asik nih ya. Iya. Kira-kira apa blendingnya, apa kawinnya lah ya dengan peternakan yang Bapak bangun gitu ya, dengan mungkin dengan era internet, dengan IoT, dengan otomatisasi itu di bagian mana ya kan tentunya pasti zaman sekarang tuh pasti pengen sekali ada rasa-rasa itu. Iya. Di mana dalam peternakan tuh yang digunakan pada bagian itu Pak? Mungkin yang saya bisa ayam ini kan sifatnya ada quantity ya. Gimana ya? Saya mau ngomongnya tuh maksudnya begini Pak. Contohnya di sini tuh economy of scale itu benar-benar berat. Dalam arti kalau kita beli ayam dalam jumlah kecil dengan jumlah besar, itu selisih harganya jauh. Artinya makin banyak berarti semakin murah. Betul. Pertama pasti kan ada hubungan dengan logistik. Betul. Ya kan? Jadi beda dengan kalau kita misalkan kita ngomong komputer nih. Kalau komputer kita bisa pasang harganya rata semua di. Iya. Ya kan? Jadi nah kalau di ayam ini menariknya kalau kita belinya kecil, end user itu pasti tetap nggak bisa mendapatkan harga yang lebih murah karena balik lagi kos logistik nggak bohong karena kan nganter 10 kilo dengan nganter 5 ton di sini beda gitu. Di situ kendalanya. Nah, yang mau diterobos dengan teknologi? Kalau mau terobos dengan teknologi, di sini sih lucu ya. Jadi memang udah ada beberapa pelaku yang mencoba untuk menerobos dengan teknologi, tapi akhirnya mereka tentunya dapat marginnya itu bisa lebih tinggi. Tapi secara kuantitas tetap akan sulit. Oh, oke. Jadi ada banyak barrier di sini ya. Barriernya banyak, Bisnis betul. yang menarik gitu ya. Iya. Oke. Baik, Pak. Ini kan kebetulan kanal ini banyak sekali investor-investor pasar modal ya. Iya. Tentunya dengan hari ini bisa kita ngobrol di sini menjadi suatu hal yang menarik ya. Kira-kira ada poin-poin apa yang Bapak bisa sampaikan Iya. kepada banyak teman-teman yang ada di RF Channel ini terkait dengan Dewi sendiri atau bisnis peternakan sendiri ataupun juga mengenai IPO itu sendiri kan baru melewati IPO dan tentunya pasar modal kita kan menjadi lagi digadang-gadang mau mengejar target pertumbuhan emiten dan juga investor gitu ya. Kira-kira pesan-pesan apa nih mau disampaikan? Untuk tahun ini sih kami cukup happy ya dengan resultnya ya. Jadi kita juga baru rilis laporan keuangan bulan Juni. Jadi untuk bottomnya sih kami sudah mencapai alhamdulillah untuk saat ini kita cukup on target. Jadi bottomnya kita mencapai 25%. Lalu untuk tahun ini by Desember sih kita target di 30% peningkatannya. Ya memang belum bisa terlalu maksimal karena kami juga rumah potong ayam kami kan belum jadi. Jadi perizinan masih proses, lalu kandang kami yang baru juga masih proses. Oke, ini pertanyaan mungkin kita karena biar tidak terlalu panjang, saya pertanyaan yang pengen terakhir Pak. Kenapa pada akhirnya ingin TBK di Bursa Efek Indonesia? Iya. Susah ya? Oke. Sebenarnya nggak susah juga sih. Pada intinya sih, pastinya kami kalau misalkan kita menjadi anggota bursa, pastinya kami juga yang didorong untuk lebih profesional ya. Oke, berarti adalah GCG. Ya, GCG itu udah harus pasti. Ya, lalu dengan adanya TBK juga ada dampak positif nih ke kami punya customer database. Oh ya? Ya, langsung impact, lumayan.
oke. Ya. Tiba-tiba telepon. Betul, Tiba-tiba nyari. karena otomatis kan dengan TBK itu bisnis perdagangan di Indonesia pada umumnya kan ada hubungan dengan piutang ya. Jadi otomatis kan kondisi keuangan kami kan terbuka. Bisa dilihat. Kalau sehat kan jadi banyak yang ingin berbisnis lah dengan kami. Oh, oke. Gitu. Jadi pertama melihat pengen menata lebih baik, Betul. lebih transparan. Iya. Yang kedua, akibat transparan itu orang jadi tahu bahwa bisnisnya seperti apa, akses Betul. laporan bisa, malah tercipta suatu target pasar yang baru ya. Betul. Ini berarti suatu view yang baru ya mungkin. Jadi memang di dalam beberapa waktu terakhir ini saya juga selalu mengajak berpikiran terbuka. Ini Iya, kita iya. menjadi seorang pebisnis yang open minded. Kan kalau bisnis zaman dulu semua diumpetin di belakang. Iya, iya, iya. Yang kedua adalah menjadilah investor yang mau mengeksplor gitu ya. Makanya semoga dengan apa yang kita bicarakan pada hari ini ya menjadi suatu pilihan baru. Mungkin yang mau berbisnis sama Dewi boleh Pak ya? Boleh, boleh. Oke Pak, sebelum kita akhiri mungkin mau memberikan suatu pesan khusus ya kan kepada teman-teman yang ada di RF Channel, silakan sebagai penutup juga. Baik. Mungkin pesan dari saya ya, jika ada dari teman-teman yang ingin bekerja sama dengan Dewi, ya kami siap untuk melakukan itu. Boleh datang ke kantor kami, bisa dilihat di website kami. Oh, oke, ini paling keren ya. Jadi bisnis inquiry-nya langsung dibuka di sini nih. Ya kan udah TBK, Pak. TBK ya, harus Iya. dibuka ya. Oke, terima kasih Pak atas waktu pada hari ini. Semoga sukses selalu atas bisnis dan juga tentunya kita juga sebagai investor ingin sekali bahwa banyak perusahaan-perusahaan yang melantai di bursa. Terima kasih juga sudah melantai di bursa. Saya seperti mewakili Direktur Bursa Efek Indonesia ya. Oke, buat teman-teman semua, terima kasih buat hari ini kita bisa belajar hal yang baru. Tentunya saya juga selalu berpesan bahwa investasi, menjadilah seorang investor yang berpikiran terbuka mau mengeksplor. Dan kalau Anda juga memiliki sebuah bisnis, kenapa juga tidak berpikir untuk bisa men-TBK-kan perusahaan Anda sehingga apa ya? Sehingga orang-orang seperti saya ini bisa ikut berinvestasi di perusahaan Anda dan membuktikan diri juga bahwa perusahaan ini going concern baik dan transparan juga menjadi salah satu ciri untuk bisa menambah investor ataupun juga bisa menambah yang namanya bisnis baru juga buat Anda. Oke, semoga selalu bermanfaat sharing saya pada hari ini dari saya Ryan Filbert. Salam investasi untuk Indonesia. Halo, terima kasih sudah menyaksikan video di RF Channel on YouTube. RF Channel adalah channel edukasi untuk kita secara bersama-sama belajar dan mendapatkan aktualisasi mengenai investasi, keuangan, dan bisnis bersama saya, Ryan Filbert, dan tim. Add nomor WhatsApp saya di 0895 07 08 0789 0895 07 08 0789. Download aplikasi MyRF di Android atau iOS untuk mendapatkan artikel dan tema-tema khusus mengenai edukasi investasi, keuangan, dan bisnis pada aplikasi MyRF sekarang juga. Setiap bulan, saya bersama dengan tim memiliki kelas, mulai dari belajar trading dengan analisa teknikal, yang strateginya bisa Anda terapkan pada seluruh market, mulai dari saham, forex, hingga cryptocurrency, atau kelas investasi saham bernama Fundamental Camp. Untuk mengetahui kelas lainnya dan bertanya mengenai kelas, hubungi tim sekarang juga di 0852 882 6187. Sekali lagi, 0852 882 6187. Semoga terus bermanfaat. Dari saya Ryan Filbert, salam investasi untuk Indonesia.